Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas shalihin. Yang kami hormati Al-Ustadz Firman Hidayat sebagai pemateri kitab Syafinatul Najah rutinan setiap bulan, serta teman-teman yang diberikan waktu longgar, waktu kesempatan yang pada kesempatan malam hari ini dengan bisa mengikuti kajian. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat maunah hidayah dari Allah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Untuk mendekat waktu, marilah kita awali kajian pada malam ini dengan doa bil Fatihah, dengan harapan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Ala hadhihi niyah wa ala kunyatin salihah wa ala ma'na wa salafun salih wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam takbi hajatina ya Allah hajati dunia bil maisarah wa takbi hajatil akhirah bil maghfirah bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Summa husan ila al-khatir marhum Sultan Ula Syabdul Qadir Jalini Sedang Fakir Muqaddami Muhammad ibn Ali Balwi wal jamil ulama'in amilin alimatin mustahidin wa syuhada'i wa salihin wal jamil masyayikhina masyayikh syidokiri masyayikh syalafi syafi sukurajah wa nasu bidzikri kai ruham kai Syamsul Arifin kai As'an Syamsul Arifin kai Abdul Rahman Syamsul Arifin kai Ahmad Fawaid As'an kai Dhafir Munawar kai Taha kai Abdullah Taha kai Ahmad Harir Abdul Antim kai Muzakir Ridwan jamil masyayikh syalafi syafi sukurajah wa jamil masyayikhina masyayikhkum anallaha ta'ala يقدس أراهم في الجنة إلى درجاتهم وعندنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا على آخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan kajian kitab Syafinatul Najah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Firman Hidayat. Fa'ilahi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wa anshurna rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Seluruh teman-teman ITMI yang hadir dalam Zoom meeting ya malam hari ini, hafidzakumullahu jami'an, semoga selalu dijaga oleh Allah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Di bulan yang lalu ya, kita sudah bahas mengenai tentang syarat-syarat bermakmum. Nah, itu ada di antaranya bahwa salah satu syarat ketika bermakmum itu adalah
Syarat yang pertama itu si makmum tidak boleh tahu, ya, tidak boleh tahu bahwa imamnya itu lagi batal sholatnya. Entah batal karena hadas atau selain hadas. Artinya kalau sudah makmum itu mengetahui bahwa imamnya batal, nah, maka tidak sah bermakmum kepada imam yang batal itu. Tetapi kalau si makmum nggak tahu bahwa imamnya batal, nah, tetap sah itu jamaahnya. Terus syarat yang lain itu diantaranya adalah kemarin bahwa jarak antara imam dengan makmum tidak boleh lebih dari berapa? 300 dhira ya. Kalau dikonveksi ke meter itu sekitar 100 meter. Jarak antara imam dengan makmum itu paling jauh 100 meter. Lebih dari itu salat jamaahnya dianggap tidak sah. Juga salah satu syarat berjamaah itu tidak boleh ada penghalang ya. Tidak boleh ada penghalang antara imam dengan makmum. Jadi harus ada jalan terbuka atau jalan yang tembus menuju kepada imam, termasuk syarat-syarat yang lain. Nah, malam hari ini masih ya, artinya masih ada kaitan tentang sholat jamaah. Nah, malam hari ini itu fokusnya mengenai tentang bentuk-bentuk jamaah atau gambarannya orang-orang berjamaah itu seperti apa. Nah, mari kita baca kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa afadu alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Faslun suratul qudwati tis'un tasihhu fi khamsin ya. Qudwati rajulin bi rajulin wa qudwati imra'atin bi rajulin wa qudwatu khunsa bi rajulin wa qudwatu atau wa qudwati imra'atin bi khunsa wa qudwatu imra'atin bi imra'atin. Faslun ialah suatu fasal suratul qudwati adapun gambaran bermakmum ya, atau bentuk-bentuk bermakmum. Tis'un ialah ada 9. Gambaran bermakmum itu ada 9 secara keseluruhan. Tasihhu yang sah fi khamsin di dalam 5. Jadi dari yang 9 ini yang sah hanya 5, sementara 4 sisanya itu dianggap batal. Yang pertama apa? Qudwati rojulin birojulin. Bermakmumnya laki-laki kepada imam yang laki-laki. Jadi kalau ada makmum laki-laki, ya, bermakmum kepada imam yang juga laki-laki. Atau gampangnya antara imam dengan makmum sama-sama laki-laki, maka jamaahnya dihukumi sah. Ya, di samping juga memperhatikan syarat-syarat yang sudah kita bahas di bulan lalu. Nah, ini tambahan, ya, syarat tambahan. Jadi saya ulang, bentuk yang pertama itu adalah laki-laki bermakmum kepada imam yang laki-laki. Nah, ini jamaahnya sah. Kemudian yang kedua, wa qudwatim ra'atin birajulin. Dan bermakmumnya perempuan birajulin dengan laki-laki. Jadi makmumnya perempuan, imamnya laki-laki. Nah, ini juga sah ini. Kemudian yang ketiga wa qudwati khunsa birajulin. Bermakmumnya khunsa. Khunsa itu adalah seseorang yang memiliki kelamin 2. Jadi kelaminnya 2 itu. Nah, itu dalam fikih disebut khunsa. Kalau ada orang yang kelaminnya 2, nah, itu disebut khunsa itu namanya. Jadi bukan rojul, bukan imro'ah, tapi khunsa. Nah, khunsa ini sah jika bermakmum kepada laki-laki. Wa qudwati khunsa birajulin. Wa qudwatu imra'atin bi khunsa. Ya. Kemudian yang ke berapa ini? 4 ya. Jadi bermakmumnya perempuan bi khunsa kepada khunsa.
sah juga. Jadi ada perempuan bermakmum kepada seseorang yang punya kelamin dua, itu jamaahnya dihukumi sah. Wa qudwatu imra'atin bimra'atin, dan sah juga bermakmumnya perempuan bimra'atin kepada perempuan. Jadi kalau perempuan bermakmum kepada perempuan itu dihukumi sah. Nah, untuk memahami beberapa redaksi ini atau teks ini ya, jadi kita bikin level, bahwa level tertinggi itu adalah laki-laki, yang di atasnya itu laki-laki dalam konteks jamaah ya. Dalam konteks menjadi imam di jamaah itu yang paling tinggi levelnya adalah laki-laki. Kemudian nomor 2 itu khunsa. Khunsa seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yakni orang yang memiliki kelamin dua. Kemudian di level ketiga yang paling rendah itu adalah perempuan. Nah, jadi dalam konteks berjamaah, maka makmum itu bermakmum kepada imam yang levelnya lebih tinggi ya, atau minimal sama. Nah, sama atau lebih tinggi. Jadi saya ulang, yang paling tinggi levelnya laki-laki, nomor 2 khunsa, nomor 3 imro'ah. Nah, jadi imro'ah ini boleh bermakmum kepada imro'ah, bermakmum kepada perempuan. Jadi perempuan itu boleh bermakmum kepada perempuan, atau bermakmum kepada seseorang yang punya kelamin dua, atau bermakmum kepada laki-laki boleh. Nah, di atas perempuan ini levelnya ada khunsa, orang yang punya kelamin dua. Orang yang punya kelamin dua ini boleh bermakmum kepada khunsa juga, kepada orang yang punya kelamin dua atau di atasnya laki-laki. Nah, kepada perempuan nggak boleh ini berarti. Kenapa? Karena levelnya berada di bawah khunsa. Yang ketiga laki-laki. Nah, laki-laki karena dia levelnya paling tinggi, maka tidak boleh bermakmum kepada khunsa atau imro'ah. Jadi laki-laki ini hanya boleh bermakmum kepada si laki-laki juga. Nah, gitu. Terus kita lanjut teksnya. Watabtulu fi arba'in ya. Watabtulu dan batal fi arba'in dalam 4 ya, gambaran yang 4. Tadi kan ada 9. Yang 5 sah, yang 4 itu dihukumi batal. Yang pertama, kudwatu atau kudwati rajulin, bermakmumnya laki-laki bimro'atin kepada perempuan. Laki-laki bermakmum kepada perempuan, maka dihukumi batal itu jamaahnya. Wa kudwatu rajulin bi khunsa, bermakmumnya laki-laki bi khunsa dengan khunsa, ini juga batal. Wa kudwatu khunsa bimro'atin, bermakmumnya khunsa atau orang yang berkelamin dua bimro'atin dengan perempuan, nggak sah ya, karena perempuan kan berada di bawahnya khunsa level dalam konteks jamaah. Wa kudwatu khunsa bi khunsa ya, dan ikutnya khunsa bi khunsa dengan khunsa. Nah, ini juga batal. Oh, berarti untuk khunsa itu ada pengecualian ya. Jadi saya ralat tadi penjelasan saya yang pertama. Jadi bahwa khunsa itu hanya boleh bermakmum kepada laki-laki ya. Sementara khunsa dengan khunsa tidak boleh. Jadi masuk pengecualian. Untuk level sesuai yang saya jelaskan tadi. Jadi level ini saya jelaskan hanya dalam konteks jamaah ya. Dalam konteks jamaah. Di urusan yang lain bisa saja berbeda. Ya, saya rasa mudah untuk dipahami ya. Kita lanjut ke fasal berikutnya. Nah, ini sudah berbeda ini. Di fasal berikutnya ini sudah tidak menjelaskan mengenai tentang jamaah. Jadi sudah masuk kepada penjelasan tentang menjamak sholat atau mengumpulkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun adalah suatu fasal. Syurutu jam'i takdimi, adapun syarat-syarat jamak takdim, arba'atun adalah 4. Nah, ini judul besarnya itu adalah sholat jamak ya, atau menjamak sholat. Jadi bagi yang belum mengetahui mengenai tentang menjamak sholat, ya sedikit saya jelaskan ya. Bahwa jamak itu, kata jamak itu dalam bahasa Arab itu maknanya mengumpulkan. Jadi kalau istilahnya menjamak sholat, berarti mengumpulkan sholat. Normalnya itu
sholat zuhur dilakukan sendiri, ya artinya sholat zuhur aja ya sholat zuhur, tidak digabung dengan yang lain. Sholat asar dikerjakan dengan sholat asar sendiri, tidak digabung yang lain. Nah, ini salah satu bentuk rukhsah ya, bentuk kemudahan dari Allah. Jadi sholat itu bisa digabung dalam satu waktu. Jadi di waktu zuhur kita bisa mengerjakan sholat zuhur digabung dengan sholat asar. Nah, jadi nanti sholat asarnya tidak perlu nunggu waktu asar. Kita kerjakan di waktu zuhur. Itu namanya menjamak sholat. Jadi sholatnya digabung. Tetapi tidak semua sholat bisa digabung. Ya, yang bisa digabung itu antara zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Nah, jadi selain itu tidak bisa. Misalnya mau menggabung asar dengan maghrib, nggak bisa itu. Jadi yang bisa itu zuhur asar, maghrib isya. Ya, atau isya dengan subuh, nggak bisa. Atau subuh dengan zuhur juga tidak bisa. Jadi yang bisa itu hanya ada dua, zuhur digabung dengan asar, maghrib digabung dengan isya. Nah, itu bisa. Jadi digabung sholatnya. Nah, itu jamak ya. Untuk rokaatnya bagaimana? Rokaatnya tetap. Jadi kalau namanya hanya menjamak sholat, jadi tetap 4 rokaat ya. Zuhurnya 4 rokaat, asar 4 rokaat. Jadi total 8 rokaat berarti. Kalau maghrib dengan isya, total 7 rakaat. Nah, ini kalau menjamak sholat, ya, menggabung sholat. Jadi kita boleh milih mau dikerjakan di waktu zuhur atau mau dikerjakan di waktu asar, boleh. Atau mau dikerjakan antara sholat maghrib dengan isya, mau dikerjakan di waktu maghrib atau mau dikerjakan di waktu isya. Nah, kalau menggabung sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Nah, kalau sholat zuhur digabung dengan sholat asar dilakukan di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Juga ketika sholat maghrib digabung dengan isya dilakukan di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Sementara maghrib digabung dengan isya dilakukan di waktu isya, berarti namanya jamak takhir. Nah, mari kita baca kitabnya. Faslun syurutu jam'it takdimi, adapun syarat-syarat jamak takdim. Nah, berarti kalau jamak takdim itu dilakukan di waktu yang pertama, dilakukan di waktu zuhur atau dilakukan di waktu maghrib. Nah, itu masuk kategori jamak takdim. Nah, untuk jamak takdim itu syaratnya ada 4. Yang pertama al-bida'atu bil ula. Al-bida'ah adalah dimulai apa sholat bil ula di waktu yang pertama. Jadi kalau jamak takdim dimulai di waktu yang pertama, zuhur dengan maghrib. Ya. Kemudian waniyatul jam'i fiha, dan niat jamak fiha di dalam sholat. Nah, jadi harus niat jamak untuk menggabung. Ya. Gimana caranya niat jamak? Ya, misalnya sholat duhur digabung dengan asar ya, usolli fardhu duhri majmu'an ilaihil asruh. Jadi rumus niatnya itu kalau jamak takdim pakai ilaihi, kalau pokoknya kalau di apa namanya, jadi rumusnya begini caranya berniat itu, ada yang menggunakan ilaihi, ada yang menggunakan ilah ya. Nah, ini agak ribet ini, agak ribet ya. Cuman saya jelaskan. Jadi kalau sholat duhur, kalau sholat duhur digabung dengan sholat asar dilakukan di waktu duhur, ya, berarti kan sholat asar mengikuti waktu duhur. Nah, ini pakai ilah berarti anunya untuk sholat duhurnya. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru. Nah, karena asar yang ikut. Tapi kalau untuk sholat asarnya nanti usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an ila dhuhri. Nah, kalau ila itu dia mengikuti waktu apa?
seperti itu. Kalau ilaihi ini diikuti. Nah, semoga teman-teman paham ya. Nah, misalnya dilakukan di waktu asar, berarti usolli ketika nanti niat asar, usolli fardal asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi dzuhru. Nah, karena zuhurnya ngikut ke asar nanti kalau dilakukan di waktu asar. Jadi pokoknya kalau ngikut itu pakai ila, tapi kalau diikuti itu pakai ilaihi. Nah, ini nanti teman-teman kalau belum paham bisa nanya ya, bisa bertanya. Nah, begitu. Jadi harus berniat jamak. Jadi harus ada kata majmu'an ya, harus ada kata majmu'an. Usolli fardhu dhuhri majmu'an, nah, digabung dengan apa? Nah, ada yang lebih gampang caranya berniat itu pakai ba ya. Jadi bukan ila atau ilaihi. Jadi pakai ba itu juga boleh itu. Nah, ini mungkin lebih gampang ya. Jadi tidak perlu rumus ila dengan ilaihi. Jadi pakai ba aja. Usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Ya, atau usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an bid dhuhri. Nah, ini lebih gampang ini. Jadi saya sarankan pakai yang kedua ya. Pakai madhab yang kedua ini. Pakai ba ya. Jadi kalau ba itu rata itu. Tidak mengikuti siapa yang mengikuti, siapa yang ikut, tidak perlu begitu. Tapi kalau untuk ila dengan ilaihi harus tepat tadi rumusnya itu. Jadi paling gampang mungkin pakai ba aja. Nah, itu. Terus yang ketiga wal muwalatu bainahuma. Dan terus menerus bainahuma di antara keduanya. Jadi ketika menggabung sholat zuhur dengan asar, setelah melaksanakan sholat zuhur, maka langsung melaksanakan sholat asar. Langsung berdiri lagi, niat untuk sholat asar. Jadi nggak boleh ditunda. Misalnya jam 1, selesai sholat zuhur. Nah, untuk menjamak dengan asar, langsung itu. Nah, jam 1 lewat 1 menit misalnya. Tapi kalau jam 1 lewat 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan seterusnya itu dihukumi tidak mualah, tidak terus menerus. Ya. Menunda itu namanya. Nah itu tidak boleh. Jadi langsung ya. Langsung. Pokok rentan waktunya tidak lama. Antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Yang terakhir syaratnya adalah wadawamul udri. Nah, dan berlangsungnya udur. Nah ini yang penting juga. Jadi tidak setiap hari, tidak setiap waktu kita boleh menggabung antara sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tetapi ada uzur-uzur tertentu, ada halangan-halangan tertentu yang dimakfu oleh Islam. Ya. Di antaranya mungkin lagi sakit, ya, lagi sakit, nah, itu boleh itu dijamak itu. Atau sedang bepergian, nah, boleh dijamak itu. Digabung sholatnya boleh. Itu tadi untuk syarat jamak takdim. Jadi yang menggabung sholat dilakukan di waktu yang pertama. Sekarang syarat jamak takhir ya. Berarti menggabung sholat yang dilakukan di waktu yang kedua. Ya. Antara sholat asar dan sholat isya berarti. Faslun ialah suatu fasal syurutu jam'at takhiri, adapun syarat-syarat jamak takhir isnani ialah dua. Syaratnya jamak takhir hanya ada dua. Yang pertama niyatut takhiri adalah niat jamak takhir ya. Niat jamak takhir ya. Niat jamak takhir itu maksudnya jadi kita dalam hati bertekad ya, bertekad bahwa nanti sholatnya akan dilakukan di waktu terakhir. Jadi harus diniati itu, harus diniati. Jadi tidak boleh misalnya kita dari awal tidak bertekad untuk jamak takhir. Jadi mau jamak takdim misalnya, tiba-tiba ketiduran. Nah, terus kita berubah ke jamak takhir, itu tidak boleh, itu tidak fair itu namanya. Jadi
harus diniati jamak takhir sejak awal. Nah, yang kedua juga syaratnya waqad baqiya min waqtil ula, waqad baqiya dan sungguh tersisa min waqtil ula dari waktu yang pertama, ma kepada sesuatu yasa'u yang memuat, ha kepada al-ula, ha kepada al-ula. Jadi waktu sholat jamak takhir itu tidak hanya cukup untuk melaksanakan sholat yang kedua, tetapi waktunya masih tersisa untuk melaksanakan sholat pertama dan sholat kedua. Jadi misalnya kita sudah niat jamak takhir, terus hampir maghrib ini, kita baru diukur-ukur itu kok hanya mampu untuk melaksanakan sholat asar aja. Nah, nggak boleh berarti itu. Nggak bisa dijamak. Ya. Kenapa? Karena sholatnya hanya cukup untuk melaksanakan sholat asar. Jadi boleh jamak takhir itu kalau kita mengira bahwa waktu yang ada itu sebelum masuk maghrib itu cukup untuk melaksanakan sholat duhur, cukup untuk melaksanakan sholat asar. Anggap aja misalnya sholat duhur 4 menit, sholat asar 4 menit. Nah, maghrib sudah tinggal 4 menit. Secara logika mungkin nggak cukup. Nah, berarti jangan dijamak itu. Nggak sah jamaknya. Jadi kita cukup sholat asar aja. Untuk duhurnya nanti qadha. Nah, seperti itu. Kemudian syarat jamak takhir juga wa dawamul udhri ila tamamis tsaniyati. Dan berlangsungnya udzur ila tamamis tsaniyati kepada sempurnanya sholat yang kedua. Jadi udzurnya harus tetap ada. Jadi misalnya begini, kalian itu niat ya, kita itu niat misalnya, niat jamak takhir karena sakit misalnya, pusing. Nah, tiba-tiba ketika sudah selesai melaksanakan sholat yang pertama, kok badan tuh kok seger misalnya, kok enakan. Nah, itu kan udurnya hilang kan? Nah, udurnya hilang itu berarti. Nah, berarti jangan dijamak itu. Jadi memang sholat untuk sholat asarnya saja. Seperti itu. Nah, atau bahkan segernya itu muncul di tengah-tengah sholat ya. Kita jamak takhir sudah sholat duhur, tapi masih lagi sholat asar tuh, sholat yang kedua. Dapat 2 rakaat badan seger misalnya. Nah ini asarnya nggak sah ini digabung dengan duhur. Jadi asarnya harus sholat sendiri nanti. Nah, jadi aturannya begitu dalam Islam. Ya. Jadi uzurnya itu harus sempurna sampai kita sholat yang kedua. Nah, ini sholat jamak ya, jadi menggabung sholat. Jadi yang boleh digabung itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Selain kategori itu nggak boleh digabung. Nah, kita lanjut dulu karena nggak lengkap ini rasanya kalau hanya berhenti di sini. Ya. Kita lanjut ke sholat qashar ya. Ada 3 baris lagi. Jadi ada sholat jamak, ada sholat qashar. Bahkan kedua-duanya boleh digabung ya. Di samping menggabung sholat juga mengqashar sholat. Nah, kalau qashar itu meringkas namanya. Jadi zuhur yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Yang bisa diringkas itu enggak semua sholat, hanya sholat-sholat yang 4 rakaat. Berarti zuhur, asar dengan isya. Maghrib dengan subuh tidak bisa dikosor, tidak bisa diringkas. Nah, gitu. Faslun ialah suatu fasal syurutul qasri, adapun syarat-syarat meringkas sholat sab'atun ialah 7. Yang pertama ayyakuna safaruhu marhalataini, ialah ada apa perjalanannya seseorang adalah mencapai 2 marhalah ya. 2 marhalah ini kalau di konveksi ya, itu sekitar 80 kilo. Paling sedikit itu. Ada yang berpendapat 75, ada yang 83, ada yang 90. Nah, kita ambil tengah-tengah aja, 80 kilo. Jadi kalau sudah kita perjalanan itu jaraknya sudah 80 kilo, nah, maka sudah diperbolehkan untuk meringkas sholat. Jadi sholat duhur itu tidak perlu 4 rakaat, cukup 2 rakaat itu.
Yang penting perjalanannya mencapai 80 kilo. Yang kedua syaratnya wa ayyakuna mubahan. Dan ada apa perjalanan itu mubahan adalah diperbolehkan. Yang kedua, perjalanan kita itu diperbolehkan oleh syariat. Apakah ada perjalanan yang tidak diperbolehkan oleh syariat? Ada. Misalnya kita melakukan perjalanan dengan tujuan untuk maksiat, ya, tujuan untuk membunuh seseorang misalnya. Nah, itu kan maksiat itu. Tujuan untuk mencuri misalnya. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat qashar. Kenapa? Karena perjalanan yang kita lakukan tujuannya bukan tujuan yang mubah, ya, tapi tujuannya haram itu, untuk mencuri, untuk membunuh seseorang misalnya. Kemudian syarat yang ketiga, wal ilmu bijawazil qasri. Wal ilmu dan mengetahui bijawazil qasri, terhadap kebolehan mengqashar. Jadi orang yang boleh qashar salat itu harus tahu apa sih qashar salat, apa sih syarat-syarat qashar salat, apa sih hukumnya mengqashar salat, harus tahu. Jadi kalau nggak tahu, nggak diperbolehkan itu melaksanakan qashar salat. Nah, jadi tahu kepada syarat-syaratnya. Apa sih syaratnya bolehnya mengqashar salat misalnya. Kalau kita tahu dan tata caranya bagaimana kita paham, boleh itu mengqashar salat. Kemudian yang ketiga, waniyatul qasri indal ihrami. Waniyatul qasri dan berniat, ya. Waniyatul qasri dan berniat meringkas salat indal ihrami ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbir diniati itu qasron, ya. Usolli fardhu dhuhri qasron. Nah, gitu. Jangan arba'a raka'atin berarti. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini. Qasron lillahi ta'ala, gitu. Harus berniat qashar itu. Yang keempat, yang kelima, ya. Ya, yang kelima, wa antakuna as-salatu ruba'iyatan. Wa antakuna, dan harus ada as-salatu, apa salat, ruba'iyatan adalah 4 rakaat. Jadi yang boleh diqashar itu hanya salat-salat yang 4 rakaat. Kalau 3 rakaat, apalagi 2 rakaat, tidak bisa diqashar itu, tidak bisa diringkas salatnya. Wa dawamus safari ila tamamiha, dan berlangsungnya perjalanan ila tamamiha, sampai sempurnanya sholat. Nah, berarti jadi kalau perjalanannya sudah selesai, mengqashar sholat nggak boleh. Jadi boleh qashar itu kalau perjalanannya masih belum selesai. Nah, itu syaratnya. Yang terakhir, wa alla yaktadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Dan tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Jadi kita di perjalanan misalnya niat qashar, tapi bermakmum kepada orang yang sholat sempurna, kepada orang yang nggak sholat qashar. Jadi full duhur itu 4 rakaat misalnya. Nggak boleh itu. Jadi orang yang qashar itu hanya boleh sholat kepada orang yang qashar saja. Boleh bermakmum kepada orang yang qashar saja. Kalau orang yang tidak qashar tidak boleh. Nah, jadi ada menjamak sholat, ada mengqashar sholat. Jadi kalau mengqashar sholat itu syaratnya udhurnya hanya satu. Ketika perjalanan saja, selain alasan perjalanan, tidak boleh kita meringkas sholat itu. Beda dengan sholat jamak. Kalau menggabung sholat, itu tidak harus perjalanan. Ya. Selain perjalanan boleh, ya, sakit misalnya, boleh itu. Jadi ada sholat jamak, ada sholat qashar. Antara jamak dengan qashar ini boleh kita lakukan satu persatu, ya. Artinya kita menggabung sholat aja tanpa mengqashar. Nah, berarti kalau menggabung ya zuhur digabung dengan asar, maghrib digabung dengan isya. Atau kita hanya mengqashar saja. Berarti ketika sholat zuhur tidak perlu 4 rakaat, cukup 2. Ketika asar bukan 4, hanya 2 rakaat gitu. Ini berarti, dan waktunya ketika zuhur dilakukan di waktu zuhur, ketika asar dilakukan di waktu asar.
Ini kalau kita sholat qasar aja. Yang ketiga itu boleh kita gabung ini antara jamak dengan qasar, boleh kita gabung. Berarti lagi musafir ya, lagi musafir. Jadi sholat asar digabung dengan sholat duhur, di samping digabung juga dikosor, diringkas sholatnya. Nah ini saya rasa harus difahami ya oleh teman-teman ya, perbedaan antara mengkosor dengan menggabung sholat atau menjamak sholat. Pasal selanjutnya ini nanti tentang sholat Jumat ya, kita bahas di minggu depan ya. Saya rasa cukup ini yang hanya bisa saya sampaikan. Nanti ada beberapa yang tidak paham, monggo kita buka forum diskusi ya. Saya serahkan lagi kepada pemandu acara. Tafadhol, mashkurah. Sahabat pendengar setia kajian online ITMI Bondowoso, kini kita telah memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi sahabat semuanya, dipersilahkan untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman atau menanyakan kembali materi yang telah disampaikan apabila masih ada yang belum dipahami. Mohon untuk menyebutkan nama lengkap serta asal tempat tinggal sebelum menyampaikan pertanyaan. Marilah kita manfaatkan sesi diskusi ini untuk memperdalam keilmuan dan menambah wawasan keislaman kita bersama. Selamat berdiskusi, semoga membawa pencerahan, manfaat, dan keberkahan bagi kita semua. Mati murup iki. Murup no. Mik. Mas Jamal mana? Ada Mas Ayu. Cari mic-nya masih. Monggo teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic dan sebutkan nama dan asalnya. Monggo. Ada yang ingin bertanya? Dari Google. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, dari siapa dari mana? Bapak. Saya jadi selaku Ketua Dewan Syuro Surabaya. Oke, monggo. Monggo langsung pertanyaannya. Gimana? Mohon maaf saya baru gabung kali ini. Gimana? Saya masih bingung. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang materi atau hukum-hukum Islam yang lain yang belum difahami. Bisa langsung bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Begini Ustaz. Gimana dengan adanya suatu isu-isu yang di Malang itu kan ada satu makam itu muridnya Sunan Diponegoro. Nah, yaitu adalah namanya itu Eyang Jugo sama Imam Sudono. Beliaunya itu seorang aulia yang menyebarkan agama Islam di daerah Malang, tepatnya di Gunung Kawi. Nah, beliaunya berdua itu adalah murid dari Pangeran Diponegoro. Nah, pertanyaannya Mas, langsung pertanyaannya. Siap. Pertanyaannya itu gini. Kan ziarah di sana itu diomong syirik. Syirik itu karena apa? Mencari pesugihan. Itu loh. Nah, pertanyaan seperti itu benar apakah salah? Itu loh. Sedangkan Imam Sudono itu orang Muslim juga. Gimana itu?
Kalau pendapat dengan seperti itu. Sudah? Sudah. Tum, siap-siap. Monggo Ustadz, ziarah yang banyak orang mengatakan itu wali, tapi ada orang yang mengatakan syirik karena mungkin dianggap untuk cari pesugihan, Ustadz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini biar lebih jelas, jadi kita harus paham itu apa makna syirik. Salah satu yang disebut syirik itu adalah meminta kepada berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa memintanya bukan kepada Allah ya, meminta kepada siapa misalnya, kepada orang misalnya, atau kepada kuburannya, tapi tidak meminta kepada Allah. Ya, itu secara konsep syirik masuk kategori syirik ya. Makanya guru-guru kami dulu mengajarkan ketika ziarah itu jangan minta ke kuburannya atau jangan minta ke wali-walinya Allah itu ya. Artinya minta begini maksudnya. Misalnya kita punya hajat ya. Punya hajat ingin segera pergi ke Mekah misalnya. Jadi datang ke kuburnya Pangeran Diponegoro terus kita minta kepada beliau itu. Assalamualaikum Pangeran Diponegoro. Saya punya hajat ingin ke Mekah, kabulkan Pangeran Diponegoro misalnya. Nah, itu syirik itu. Karena dari apa yang kita lafalkan meminta kepada Pangeran Diponegoro. Nah, yang bagus itu jadi kita datang ke makbarahnya wali-walinya Allah sebagai wasilah saja untuk meminta kepada Allah. Jadi yang bagus itu datang ke makamnya Pangeran Diponegoro, kita minta ke beliau itu untuk menyampaikan doa kita kepada Allah. Nah, kata guru-guru saya itu, jadi cara ngomongnya begini, Assalamualaikum Pangeran Diponegoro, saya tahu bahwa engkau itu adalah salah satu kekasih Allah misalnya. Saya tahu bahwa engkau itu adalah pejuang-pejuang agamanya Allah. Oleh karenanya, sampaikanlah doa saya kepada Allah. Nah, doanya ini nih. Nah, tolong sampaikan kepada Allah Pangeran Diponegoro. Nah, karena engkau itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Nah, kalau begitu nggak syirik. Ya. Kenapa? Karena kita hanya meminta tolong kepada Pangeran Diponegoro untuk menyampaikan doa kepada Allah. Nah, jadi dilihat itu orang-orang yang datang ke kuburan-kuburan, orang-orang yang datang ke makamnya para wali itu, doanya itu apakah meminta kepada Allah atau meminta kepada si wali itu. Nah, kalau sama sekali tidak meminta kepada Allah, syirik berarti itu. Nah, karena rumusnya syirik salah satunya adalah meminta kepada selain Allah. Nah, itu kira-kira sedikit ya penjelasan mengenai tentang kejadian-kejadian yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Ya. Gitu Mas. Tergantung dengan kembali ke innamal a'malu binniyat lagi nggih Ustaz. Nah, betul. Nggih. Sudah dijelaskan oleh Ustaz. Ada lagi Mas atau cukup? Saya rasa cukup ya. Mungkin ada yang lain ingin bertanya? Kalau belum ada, saya pindah ke WhatsApp ini. Ada yang bertanya di WhatsApp. Dari Rahmat di Banjar, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa yang harus dilakukan jika kita bekerja di tempat yang halal tapi bos kita
menggaji kita dari uang yang tidak halal. Contohnya dari uang riba, Ustaz. Itu Ustaz, monggo langsung dijawab Ustaz. Pekerjaan kita itu kita anggap halal, tetapi gajinya dari riba gitu ya. Nggih, Seperti apa contohnya itu? mungkin ada bosnya, terus bosnya itu mungkin pinjam uang di bank gitu Ustaz mungkin. Ya, untuk diputer terus gajinya itu hasilnya itu dibuat gaji karyawannya gitu Oh, Ustaz. begitu. Nggih. Jadi begini, kalau sudah apa yang kita lakukan ya, apa pekerjaan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur syariat ya. Nanti uang bayarannya itu nanti bukan urusan kita itu. Karena di luar kemampuan kita sudah itu. Yang penting kita bekerja sesuai SOP ya. Bahkan tidak hanya SOP yang ada di dunia, tapi juga sesuai dengan SOP yang ada di akhirat ya. Misalnya anggap aja kita menjadi misalnya tukang bersih-bersih di rumahnya orang. Nah, si orang itu sehari-harinya bekerja di bank misalnya yang rentan dengan hasil dari riba misalnya. Ya sudah, kita itu kan hanya kerja di rumah itu kan. Urusan nanti uangnya dari mana itu bukan urusan kita. Yang penting apa yang kita lakukan itu sudah benar. Bahkan lebih-lebih begini ya. Kalau dia menggaji kita itu bukan hanya dari riba misalnya. Emang uang curian misalnya ya. Emang uang curian gitu. Nah, itu urusannya dia itu. Urusan yang bayar kepada kita. Kita itu nerima uangnya bukan karena kita habis mencuri, tidak. Karena kita sudah melakukan pekerjaan apa yang sudah dikerjakan atau yang sudah dijadikan SOP sejak awal begitu. Nah, karena fikih itu nahnu nahkumu bidawahir ya. Jadi menghukumi yang tampak-tampak saja. Sama seperti begini misalnya. Kita jual tembak atau jual pisau ya. Kita kan tidak mungkin ngurus itu. Dia beli pisau mau buat motong sayur, mau buat motong ayam, atau mau buat bunuh orang misalnya. Kita tidak punya urusan ke situ ya. Jadi tujuan kita itu ya sudah jual pisaunya saja. Nah, cuma mungkin di fikih itu dikasih kehati-hatian siapa yang boleh pegang pisau ya. Misalnya pisaunya itu membahayakan kepada pembeli, itu tidak boleh itu. Nah, kayak dibeli oleh anak kecil misalnya. Nah, itu harus dilarang itu karena membahayakan ya. Seperti itu ya. Termasuk kita jual-jual yang lain, tidak usah ke situ. Misalnya kita jual wifi misalnya ya. Ada orang pekerjaannya itu punya jasa wifi. Nah, orang ngontrak lah ke dia wifi itu sebulan bayar 100.000, bayar 150. Si penyewa wifi ini kan tidak mungkin ngurus kan. Kamu wifi-nya buat apa itu misalnya? Apa buat maksiat, nonton yang tidak benar misalnya, atau buat bobol ATM-nya orang misalnya. Nah, susah kalau ke situ nanti mikirnya. Jadi intinya apa yang kita dapat ya, apa yang kita lakukan yang penting sesuai dengan SOP yang sudah dijalankan ya, sesuai kontrak dari awal dan tidak melanggar kepada syariat, itu aman-aman saja itu. Nah, seperti itu. Kecuali kalau pekerjaan kita memang bermasalah ya, bermasalah dengan syariat, bertentangan dengan syariat. Maka apa yang kita dapat juga haram itu. Bekerja di tempat ini, tapi syaratnya harus telanjang misalnya. Nah, telanjang nggak boleh. Berarti apa yang kita dapat juga nggak boleh, juga haram itu. Nah, begitu ya. Jadi dua hal yang lain itu. Jadi fokus aja kepada apa yang kita kerjakan. Kira-kira bertentangan dengan syariat apa tidak. Ya. Urusan orang menggaji kita dengan dari hasil yang tidak benar itu urusan lain itu. Seperti itu ya. Oke,
Berarti hal yang berbeda yang dijelaskan Ustaz tadi ya. Iya, betul. Pekerjaan. Masalah gaji itu urusan bosnya sama Allah ya Ustaz. Iya, Hukumnya. urusan bosnya dengan Allah itu, bukan Nggih. urusan kita itu. Nggih, siap. Satu lagi Ustaz dari Bunda Elis di Bandung ini Ustaz. Assalamualaikum Masya Ustaz. Allah. Waalaikumsalam. Ini Bunda Elis ini tanya Ustaz. Jika suami kerja di luar negeri sudah 5 tahun nggak pernah pulang Ustaz. Nah, dan setelah 5 tahun itu baru pulang. Bunda Elis ini pernah dengar katanya suaminya sama istrinya itu nggak boleh berhubungan badan, tidak boleh katanya Ustadz. Selagi belum memperbarui nikah, katanya gitu Ustadz. Bunda Elis tuh pernah dengar gitu Ustadz. Mohon Gimana? Ini kejadiannya sama Bunda Elis sendiri. Mungkin Ustadz. Cuma beliau tanya, katanya kalau suami baru pulang dari luar negeri Ustadz, kerja setelah 5 tahun baru pulang. Jadi 5 tahun tuh nggak pernah pulang Ustadz. Nah, Bunda Elis tuh pernah dengar itu ada yang bilang katanya si suami itu nggak boleh jima dulu dengan istrinya Ustadz selagi belum memperbarui nikah. Nah, mohon penjelasannya yang benar gimana Ustadz, katanya gitu. Iya. Selama 5 tahun si suami ngasih nafkah nggak ke si istri itu? Nggak dijelaskan di pertanyaannya Ustadz. Nah, kalau selama 5 tahun sama sekali tidak ngasih nafkah ya, kalau nafkah batin mungkin tidak sama sekali karena emang nggak pulang kan. Okay. Nafkah ini nafkah lahirnya. Nah, jadi kalau selama 5 tahun tidak ngasih nafkah lahir, maka itu statusnya bisa firok namanya ya, fashun nikah namanya dalam konsep fikih itu. Kalau dalam aturan negara itu maksimal apa itu 6 bulan ya. Nasib bisa tanya ke pihak KUA itu kayaknya 6 bulan. Jadi kalau ada istri 6 bulan sudah tidak dinafkahi oleh si suami itu, ya, tidak dinafkahi lahiriah, maka dia boleh mengajukan berpisah itu ke KUA itu. Nah, tapi kalau dalam konsep fikih ya, di fikih itu setahun ya. Kalau 1 tahun nggak ngasih nafkah kepada istri, maka pernikahannya itu terfasah. Terfasah itu bukan cerai, jadi digantung. Hukum pernikahannya digantung. Ya harus tajdid tadi itu, harus memperbaharui nikah. Baru dianggap sah itu. Tapi kalau ketemu ternyata tidak mau memperbaharui nikah, maka nikahnya batal sudah. Bercerai itu namanya. Karena 5 tahun sudah tidak memberikan nafkah. Tapi kalau hanya 5 tahun tidak bertemu, tapi setiap bulannya atau setiap harinya masih memberikan nafkah kepada istri, maka hukum pernikahannya tetap. Ya. Jadi pulang dari luar negeri 5 tahun, tidak perlu mentajdid nikah itu secara hukum. Ya. Tapi mungkin barangkali ya, saya menduganya itu di hukum adat ya, adat istiadat. Jadi kan adat di masyarakat itu kan berbeda-beda. Jadi mungkin kalau sudah lama tidak bertemu kemudian tidak mentajdid nikah atau tidak memperbaharui nikah, itu dianggap tidak baik gitu bagi sebagian masyarakat ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau dalam konsep fikih sendiri, yang penting selama 5 tahun itu tetap memberikan nafkah, maka tidak perlu mentajdid nikah nanti ketika pulang ke Indonesia. Tapi kalau selama 5 tahun sama sekali tidak pernah ngirim nafkah itu, maka untuk untuk kebolehan berhubungan badan harus ditajdid itu. Karena hukumnya sudah fasah antara suami dan istri. Kalau selama 5 tahun sama sekali tidak pernah ngirim nafkah. Atau lebih setahun ya, lebih setahun tidak ngirim nafkah, maka fasah itu jatuhnya. Nah, begitu penjelasannya. Oke, berarti ini gunanya ngaji tidak setengah-setengah ya Ustaz. Harus ngaji dari awal hingga akhir gitu. Biar enggak jadi salah paham atau paham yang salah ya Ustaz. Jadi nanti bahaya. Jadi tergantung masih memberi nafkah lahir itu Ustaz. Entah itu misal setiap 3 bulan dikirimi gitu Ustaz. Betul. Yang penting ada nafkah lahir yang masuk ke istri ya Ustaz. Iya.
Di Google Meet. Rentannya tidak boleh lebih setahun. Nggih. Nggih. Mungkin dari Google Meet saya kembalikan, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Mas Wahyu. Ini habis ulang tahun Ustaz, Mas Wahyu Ustaz. Oh, Masya Allah. Admin kita Barakallahu Ustaz. fi umrik, Mas Wahyu. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Admin kajian kita buat ulang tahun kemarin. Monggo Mas Wahyu. Gini Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya sering mendengar ada kata-kata sunat dan sunnah. Nah, itu perbedaannya apa Pak Ustaz? Apakah itu sama sunat dan sunnah? Apakah ada perbedaan di antara sunnah dan sunat itu Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, Kalau monggo Ustaz. dalam bahasa Arab itu ya tulisannya sunnah ya. Jadi sunnat itu sin, nun, nunnya bertasdid, kemudian diakhiri oleh tak marbutoh. Tak marbutoh itu kadang orang bacanya T, kadang bacanya H itu ya. Sunnat dengan sunnah ya. Nanti tergantung konteks itu. Kalau laki-laki yang baru dipotong ujung kelaminnya itu namanya sunnat juga itu kan. Tapi tidak disebut sunnah di dalam bahasa Indonesia. Anak saya baru selesai sunnah misalnya, enggak kan, tapi istilahnya itu selesai sunnat. Secara umum sama aja itu berarti antara sunnat dengan sunnah ya, tergantung pengucapannya aja. Mungkin ada yang lebih senang mengucapkan, oh saya mau sholat sunnat dulu misalnya, atau saya mau sholat sunnah dulu. Tapi kalau sholat kayaknya orang-orang lebih sering bilang sunnah sih ya. Jadi mungkin tergantung penggunaannya aja. Yang beda itu dalam ini istilah Arabnya ya. Dalam bahasa Arab itu yang dianggap sunnah bukan cuma lafadz sunnah saja. Jadi ada sunnah, ada mustahab, ada mandub ya, atau nadab, ada nafal, an-naflu ya. Banyak itu istilah-istilah sunnah itu. Kayak sholat tahajud itu kan Allah mengatakan nafilatal lak ya. Bagaimana itu? Fatahajjada bihi nafilatan, kan nafilah. Nafilah itu maknanya sunnah itu. Di hadis-hadis kadang wayustahabbu, banyak di hadis itu. Itu sunnah juga itu. Mustahab namanya. Termasuk istilah wayundabu dengan wayusannu sama itu. Jadi di bahasa Arab itu ada 4 istilah sunnah yang mirip-mirip ya. Sunnah, mandub, mustahab, dengan nafilah atau an-naflu. Sama itu istilahnya, sama-sama sunnah. Tapi kalau untuk sunnat dengan sunnah, saya rasa sama aja itu. Cuma tergantung pengucapannya seseorang aja. Tapi kalau lafadz sunnat itu biasanya yaitu untuk laki-laki yang disunat itu maksudnya. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada perbedaan kalau dalam bahasa Indonesia ya antara sunnat dengan sunnah itu. Nah coba nanti dicek itu di KBBI ya. Sebentar saya cek dulu ya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu istilahnya sunnah atau sunnat itu. Mungkin perbedaannya nanti kalau di wasol nanti dibaca taknya itu. Oh, kalau di iya. wakof sunnah. Boleh begitu. Kan kayak sunnatullah itu kan taknya dibaca gitu Ustaz. Nah, Kalau di ya, itu wakof dalam kan jadi sunnah. bahasa Arabnya ya. Oke. Gitu Mas Ayu, ada lagi Mas Ayu yang ingin ditanyakan? Untuk ini Pak Ustaz, kayak Ntar nih kalau ada di kan, KBBI sunnah ya. oh Jadi nunnya tanpa tasdid dan akhirnya pakai H ini, sunnah. Nah, di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pakai Berarti sunnah. dalam Ya. bahasa Indonesianya nggih Ustaz itu. Ya, yang baku sunnah itu. Kalau orang bilang sunnah dengan sunnah berarti bahasanya yang pakai yang tidak baku ya. Cuma dipakai di masyarakat tapi nggak baku. Gitu. Nah, silakan dilanjut Mas Wahyu.
Ya, ini kan ada di luaran sana banyak pria yang bertingkah laku wanita dan sebaliknya. Nah, misalkan sholat tapi pria berpakaian wanita dan sholatnya di saf wanita, prianya di saf wanita, itu sholatnya gimana, Ustaz? Apakah itu sholatnya sah atau tidak sah? Gitu pertanyaan saya. Dan sebaliknya seperti itu. Misalkan wanita yang berpakaian laki-laki terus sholatnya di saf laki-laki itu apakah sah atau tidak? Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Berarti ini bukan hunsa Ustadz, tapi hunsa jadi-jadian Ustadz. Iya, iya. Ya, Iya, monggo jadi Ustadz. memang begini ya. Jadi Nabi itu memang pernah memprediksi dulu itu. Jadi ada perempuan tetapi berlagak atau berpenampilan seperti laki-laki. Itu namanya al-mutarajjilat ya. Jadi teman-teman kalau baca hadis terus nemu istilah al-mutarajjilat, dia bukan laki-laki, asalnya perempuan, cuma diciptakan oleh Allah sejak awal itu memang seperti laki-laki ya sifat-sifatnya itu, bahkan bentuk tubuhnya mirip seperti laki-laki, tapi kelaminnya perempuan. Itu namanya mutarajjilat. Sebaliknya ada alat kelaminnya laki-laki tapi berpenampilan seperti perempuan. Itu namanya al-mutakhannitsat ya, atau al-muta'annitsat ya, al-muta'annitsat. Di hadis itu begitu. Nah, kalau ada laki-laki, dia punya kelamin laki-laki tapi berpenampilan seperti perempuan sehari-hari itu, bahkan kontak sosialnya sehari-hari sudah biasa dengan perempuan, dan sholat di softnya perempuan, itu yang batal itu hanya jamaahnya ya. Tapi kalau sholatnya tidak batal itu sholatnya. Jadi yang batal itu hanya jamaahnya, sholatnya nggak batal. Yang penting dia tidak menyentuh di kanan kirinya itu. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan perempuan, ya wudhunya batal, sholatnya juga batal. Seperti itu. Nah, jadi dalam rumus jamaah itu, ya laki-laki berada di softnya laki-laki, perempuan berada di softnya perempuan. Dan yang paling depan itu softnya laki-laki. Kata Nabi kan, siapa yang paling bagus soft di depan? Ya laki-laki, kata Nabi. Jadi laki-laki yang paling bagus softnya itu yang paling di depan. Tapi kalau perempuan, dibalik itu kata Nabi itu. Siapa soft perempuan yang paling bagus? Yang berada di paling belakang, kata Nabi itu. Nah, jadi kalau ada perempuan ngumpul sama laki-laki, softnya, sholatnya nggak batal. Yang batal itu hanya jamaahnya. Artinya dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Seperti itu. Yang penting tadi ya, tidak tidak ada hal-hal yang membatalkan sholat. Karena kalau sholatnya samping kanan samping kiri itu kan rawan bersentuhan itu, entah kakinya yang kena sentuh atau tangannya dan lain sebagainya. Nah, begitu untuk kasus mutarajjilah dengan muta'annitsat itu. Tapi itu kalau yang perempuan tadi batal nggak Ustaz? Dan otomatis auratnya terbuka itu Ustaz. Yang perempuan yang pakaian laki-laki yang sholat di soft laki-laki gitu Ustaz. Iya jelas itu. Kalau makanya itu kan berarti ada hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, siap Ustaz. Berarti kalau yang perempuan tadi otomatis batal, tapi kalau yang laki-laki berpenampilan wanita itu cuma sholatnya tidak batal, jamaahnya yang batal Ustaz. Tergantung nyentuh kanan kirinya apa enggak. Betul. Gitu Mas Ayu. Bisa dipahami Mas Ayu? Ya, sudah. Siap. Ada lagi? Enggak ada. Monggo silakan. Siap. Monggo. Bapak siapa dari mana? Putus-putus Mas. Suaranya putus-putus.
Coba pindah tempat Mas, cari sinyal dulu. Sinyalnya itu putus-putus. Yang tanya itu Halo? suaranya. Nah, Ya, coba halo. langsung. Gimana Mas? Gini. Untuk yang pernikahan tadi itu, untuk kan tadi jelas istri tinggal apa itu di luar negeri. Terus kami ada di tanah air gitu. Nah, sedangkan Kebalik Mas, kebalik itu Mas, kebalik. ya Yang ada di baliknya, luar negeri itu suaminya Mas. ya, tapi ini baliknya Oh, kasusnya ini oh kasusnya siap, monggo. kasusnya ini baliknya. Ya, Istri tinggal di luar negeri, alasan bekerja. Terus suami di tanah air. Sedangkan penghasilan juga itu lebih besar si istri. Nah, ini gimana Ustaz? Apakah perlu diperbarui juga nikahnya itu Ustaz? Terus kan lahir batin nggak dinikahi lagi dengan suami istri itu sama Iya, iya. ini nggak jelas kan itu kan gitu loh. Iya, Karena iya. apa? Istri kan lebih besar. Betul. Mana ini Ustaz? Malah istri yang beri uang sama suami. Iya. Banyak kan sekali seperti ini. Apakah harus diperbarui? Nah, Baik, terima kasih pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. ya, Ini sudah saya difahami Mas. singgung dulu masalah nafkah itu ya. Jadi ketika sudah menikah ada bab itu yang namanya nafkah. Dan nafkah itu wajib bagi seorang laki-laki. Dan di fikih itu nafkah sudah diatur itu. Berapa nafkahnya istri per hari sudah ada aturannya. Aturannya bagaimana? Jadi nafkah itu kalau di fikih itu ngitungnya per hari. Jadi per hari harus ngasih makan kepada istri tidak hanya makanan pokok saja, tetapi juga ngasih lauknya, termasuk kebutuhan-kebutuhan istri yang lain. Termasuk itu kalau untuk makanan. Jadi per hari ngitungnya dalam Islam itu. Nanti berapa harus ngasih lauk misalnya. Maka ukurannya itu dalam Islam, lauk itu seperti yang biasa dia makan ketika sebelum menikah. Nah, jadi anjurannya di Islam tidak boleh kalau dia misalnya sebelum menikah itu biasa sehari itu makan lauk yang harganya 20.000, pas ketika menikah cuma 5.000. Nah, ini tidak dianjurkan dalam Islam. Jadi harus sama minimal. Bagusnya lebih ya, lebih dari apa yang dia makan. Gitu. Nah, yang kedua juga ada nafkah pakaian. Nafkah pakaian itu dalam Islam harus diperbaharui selama 6 bulan ya. Jadi setengah tahun. Nah, ini kebiasaannya Nabi begitu. Jadi Nabi itu kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, itu setiap 6 bulan itu pasti diperbaharui bajunya dan pakaiannya itu. Termasuk alat untuk sholat ya. Seperti mukennah mungkin ya. Itu juga diperbaharui selama 6 bulan oleh Nabi. Nah, makanya barometernya sekarang ya ke situ. Jadi kalau untuk pakaian 6 bulan sekali, sementara untuk makanan itu per hari. Nah, itu aturan dasarnya begitu. Cuma di Islam itu memaklumi ya. Misalnya si istri ini sudah biasa makan 20.000 sehari, tapi tiba-tiba sama suami dikasih 5.000 per hari. Nah, ini harus ada kesepakatan dengan istri. Kalau istrinya rela, aman itu. Nah, tapi kalau nggak rela, ya nanti pasti timbul pertengkaran kan. Jadi konsepnya di situ. Jadi si laki-laki ini urusan nafkah. Ya, sementara urusan anak itu merawat anak atau hadonah dalam bahasa kitabnya itu urusannya istri. Nah, di satu keluarga itu terkadang kebalik ya, seperti yang disampaikan Mas siapa tadi itu misalnya. Jadi yang mampu mencari nafkah justru seorang istri yang punya keterampilan ini, keterampilan itu, yang punya ilmu untuk mencari rezeki misalnya, yang mencari kerja itu lebih kepada istri kadang. Sementara suami itu justru lebih punya ilmu kepada merawat anak.
ya harus kesepakatan itu. Nah, kalau sudah sama-sama sepakat nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, spesifiknya gimana misalnya? Kalau yang kerja ke luar negeri itu adalah istri misalnya. Jadi si suami ini di rumah, hanya di rumah mungkin ya. Tugasnya ngurus anak atau bahkan kalau dikalkulasi pendapatan istri di luar negeri dengan suami yang ada di Indonesia lebih banyak istrinya. Nah, ini mengacu kepada hukum dasar tadi itu ya, bahwa nafkah itu suami sementara hartona itu istri. Jadi konsepnya kan kalau tidak istri itu tidak dinafkahi lebih dari setahun, maka salah satu pendapat di kitab fikih itu kan terjadi hukum fasakh. Nah, tetapi kalau sejak awal sudah ada kesepakatan ya misalnya, sudah ada kesepakatan. Jadi si istri aja yang kerja misalnya, dan si suami ngasih nafkah, atau si suami nggak ngasih nafkah. Nah, itu terlepas dari konteks itu sudah. Atau ngasih nafkah juga tidak sesuai dengan apa namanya kehidupan istri yang sebelumnya, tetapi istrinya rela sepakat. Nah, itu juga terhindar dari dalam kasus fasakh tadi itu. Seperti itu. Jadi ketika pulang dari luar negeri tidak perlu tajdid itu, tidak perlu tajdid. Karena sudah bebas dari hukum asal yang saya jelaskan tadi itu. Nah, mungkin nanti kaitannya dengan ada di daerah masing-masing. Apakah masih perlu tajdid atau tidak? Kalau kata masyarakat perlu ditajdid, artinya harus ditajdid ya. Silakan tajdid itu. Kalau kata adat masyarakat tidak perlu juga ya. Karena hukum dalam Islam itu tidak mesti dari Al-Quran dan hadisnya. Jadi adat itu juga menjadi salah satu pertimbangan hukum itu. Al-adah muhakkamah, begitu kata kaedahnya. Itu ya, cukup panjang lebar ini sudah. Oke. Berarti tergantung kesepakatan atau akad sesuami sama seistri nggak Ustaz? Kebanyakan kan gitu Ustaz. Untuk memperbaiki taraf ekonomi keluarga, kadang untuk membangun rumah atau membeli kendaraan, itu biasanya yang kebanyakan istri yang jadi TKW ya Ustaz, atau Iya, banyak itu. tenaga kerja ke luar negeri. Yang penting masih ada hubungan antara suami dan istri itu setiap hari, kan biasanya kan gitu Ustaz. Betul. Jadi istilah suami tidak ngasih nafkah itu berarti kan hubungannya sedang tidak baik-baik gitu kan. Iya. Siap Ustaz. Itu Mas jawabannya dari Ustaz. Ada yang lain atau sudah cukup? Ada Mas Suyanto yang mengangkat tangan. Oh, monggo Pak Suyanto. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ngawi, Pak Yanto ya? Nggih. Monggo. Yang pertama gini. Kita akan melakukan ibadah itu kan berdasarkan syariat dari Rasulullah dan dari Allah ya. Kemudian bagaimana kita agar bisa mengeterapkan itu ittiba kepada Rasul. Nah, kaitannya dengan itu saya ingin menanyakan gini. Apakah ketika sholat duha itu suratnya harus dipastikan surat duha atau boleh surat yang lain? Bagaimana dengan mereka yang belum hafal surat tersebut misalnya? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam beberapa kisah itu saya mendengar bahwa Rasulullah itu pernah mau puasa saja tidak ada, mau sarapan pagi tidak ada makanan oleh tanya salah satu istrinya. Kemudian akhirnya Rasulullah itu berpuasa. Nah, bagaimana kaitannya dengan tadi setiap bulan Rasulullah mengganti pakaian maupun mekena setiap 6 bulan, kemudian memperbarui jumlah belanjanya. Sedangkan kisah-kisah yang saya sampaikan tadi menunjukkan bahwa Rasulullah ketika itu tidak ada keuangan yang berlebih gitu. Ini yang dipakai acuan yang mana gitu. Terima kasih. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi dalam menerapkan hukum-hukum yang ada di fikih itu ada namanya aturan dasar ya, ada al-aslunya. Nah, idealnya seperti apa sih? Nah, gitu. Cuma kan memang
Allah juga memaklumi itu bahwa keadaan hambanya itu tidak sama, berangkat dari latar belakang yang berbeda, berangkat dari kondisi yang berbeda. Nah, di situ nanti ngikutnya bukan ke hukum asal atau bukan ke hukum yang ideal, tapi masuk kategori maklum itu namanya. Maklum atau makfu ya. Kalau bahasa kita maklum itu harus dimaklumi ya. Atau kalau dalam bahasa fikihnya makfu, dimakfu, begitu. Sama seperti orang sholat ya. Idealnya orang sholat itu berdiri kan, sholat fardu. Tapi kalau nggak mampu berdiri bukan berarti tidak melaksanakan sholat, tapi tetap dilaksanakan walaupun tidak dengan cara berdiri, duduk misalnya, atau bahkan tidur ya, karena sudah nggak mampu lagi berdiri, mau duduk nggak mampu, jadi tidur. Nah, sholat dengan cara duduk, sholat dengan cara tidur itu bukan hukum yang ideal itu sudah, jadi bukan hukum asal itu. Nah, itu namanya hukum darurat sudah ya. Jadi hukum apa, ada uzur, jadi masuk kategori yang dimakfu tadi itu. Nah, jadi di fikih begitu ya. Jadi ada hukum asalnya, ada hukum idealnya. Nah, hukum asalnya untuk nafkah itu ya, untuk nafkah. Jadi makan itu, untuk makan itu rumusnya per hari di kitab-kitab fikih itu. Jadi biasanya si istri itu per harinya makan berapa ribu, maka idealnya harus nanti segitu. Nah, gitu. Tapi kalau sudah nggak mampu, misalnya kita nggak mampu ngasih 20.000 ya sudah sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi di sisi lain juga harus ada konfirmasi kepada si istri. Apa fungsinya konfirmasi itu? Ya biar tidak ada pertengkaran. Kalau sudah bertengkar, nanti ujungnya perceraian. Ini kan tidak bagus. Nah, gitu maksudnya. Termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi bagus itu. Jadi lihat di dapur kok tidak ada makanan misalnya. Jadi Nabi bukan malah marah-marah kepada istrinya kan. Jadi bukan memarahi istri gara-gara gak masak. Tapi emang istri gak masak karena gak ada yang mau dimasak gitu. Akhirnya Nabi berpuasa. Kalau orang-orang yang tidak paham kan tidak puasa itu. Dicari, mana istri saya ini misalnya. Dipanggil istrinya sampai teriak-teriak misalnya. Kalau tidak masak, udah ada lauk pagi. Istrinya jawab, ya kamu gak ngasih belanja, mau masak apa misalnya. Kan tengkar itu akhirnya. Nah, Nabi nggak begitu ya. Ya sudah puasa aja berarti. Kalau hari ini nggak ada lauk di dapur, ya puasa aja. Nah, itu yang harus kita tiru. Jadi konsepnya ittiba kepada hukum atau penerapan hukum-hukum Islam begitu ya. Jadi kita ngikut hukum asalnya dulu. Kalau hukum asalnya tidak mampu, ya ada uzur atau ada beberapa syarat-syarat yang kurang, jadi ngikut hukum daruratnya sudah. Hukum yang dimakfu tadi itu maksudnya seperti itu. Terlebih dalam kasus pernikahan ini bukan hanya berpatokan kepada hukum juga ya. Karena menikah itu kan bukan hanya ibadah kepada Allah itu, tapi hubungannya juga kepada istri kita kan. Tentu ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Jadi gimana bagus dengan istri, gimana bagus dengan Allah. Bagus dengan Allah itu maksudnya aturan-aturan di dalam pernikahan juga harus terpenuhi yang bersifat syariat itu. Nah, itu kira-kira batasannya ya. Untuk sholat duha Ustaz, apa suratnya surat pendeknya harus untuk sholat duha. Nah, kemarin kan kita sudah belajar itu syarat-syaratnya apa namanya? Sholat ya. Jadi di syarat-syarat sholat itu ada yang harus dikerjakan. Jadi nggak boleh ditinggalkan, itu namanya rukun itu. Jadi kalau ada salah satu rukun sholat yang ditinggalkan nggak sah. Nah, untuk membaca surat setelah Al-Fatihah itu tidak masuk rukun sholat ya. Tidak masuk rukun sholat. Artinya sekalipun kita tidak membaca surat setelah Al-Fatihah, sholat duha kita tetap sah. Yang penting niatnya betul itu. Usolli sunatan duha. Maka jadi sholat duha. Nah, yang bagus baca suratnya itu ya. Di samping dapat pahalanya sholat, ditambah juga dengan pahalanya membaca surat itu. Nah, untuk suratnya memang ya ada
beberapa surat-surat khusus yang dianjurkan untuk dibaca itu. Ya di hadis itu ad-duha itu suratnya ya, surat duha dengan asyamsi ya, suratus syamsi, wasyamsi waduhaha dengan wadduha. Juga kadang tabarok ya. Jadi Siti Aisyah itu pernah dengar Nabi ketika sholat di terbitnya matahari, sholat baca surat tabarok ya. Kadang baca surat waqiah itu. Nah bagi orang-orang yang tidak hafal, tidak apa-apa baca surat-surat yang lain. Ya. Yang penting niatnya sholat duha, ya sholatnya jadi sholat duha itu. Jadi jangan sampai ada anggapan kalau yang dibaca bukan surat ad-duha dengan wasyamsi wa duhaha, terus tiba-tiba tidak jadi sholat duha, enggak. Yang penting niat kita di awal usolli sunat ad-duha, maka mau baca surat apapun atau bahkan tidak baca surat, tetap itu jadi sholat duha. Seperti itu. Oke, yes, terima kasih jawabannya. Yes, sama-sama Pak Yanto. Mungkin itu ditambahkan itu tadi Ustaz, yang apa yang dilakukan Nabi itu bisa menjadi hukum bagi kita ya Ustaz. Kayak Nabi bilang berkata seperti tadi itu. Jadi ulama itu bisa apa? Boleh kita puasa sunnah meskipun niatnya itu setelah terbit matahari ya Ustaz. Jadi hukumnya seperti itu, mengacu Ya pada itu. hadis itu Ustaz. Jadi tambahannya ya. Iya. Jadi tadi hadis tentang Nabi yang tiba-tiba puasa gara-gara gak ada lauk itu konteksnya puasa sunnah itu. Jadi kejadiannya di luar bulan Ramadan. Kalau pas Ramadan kan tidak mungkin Nabi nyari lauk pagi-pagi itu kan. Yang pasti puasa kalau Ramadan. Jadi konteks hadisnya itu adalah di luar bulan Ramadan itu. Jadi pagi-pagi nyari lauk Nabi kok nggak ada gitu. Akhirnya Nabi puasa. Jadi kalau puasa Ramadan tidak boleh baca niat puasa di siang hari, nggak boleh Ramadan itu, harus di malam hari ya. Tapi kalau untuk sunnah boleh siang hari itu. Batasnya itu kata para ulama sampai sebelum zuhur. Jadi kalau sudah masuk waktu zuhur tiba-tiba baru niat puasa, tidak boleh itu. Jadi batasnya sampai sebelum zuhur. Dah itu. Oke, siap-siap. Jadi kadang ada suatu keadaan yang dilakukan Nabi itu menjadi hukum bagi zaman sekarang, Ustaz. Iya, betul. Karena sudah lebih waktunya 8:30 malam, kita tutup. Semoga Ustadz Firman selalu diberi kesehatan, fitaatillah, agar tetap selalu bisa mendampingi kita untuk thalabul ilm. Terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang jenengan sampaikan menjadi tambah ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa penutupan pembelajaran. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil wa alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.